Eh, Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan sesi khotbah dari teks Matius pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-18 ya. Teksnya masih sama, Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Saya harap kita sudah membukanya. Nah, saya akan coba ulangi sedikit ya. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang hal memberi sedekah ya. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 18 merupakan satu bagian besar ya, di mana Yesus mengkritisi cara mempraktekkan kesalehan atau kebenaran orang-orang Yahudi pada waktu itu ya. Pada waktu itu ada 3 bentuk kesalehan atau kebenaran di dalam agama Yahudi. Yang pertama adalah memberikan sedekah, yang kedua adalah melakukan doa atau berdoa, dan yang ketiga adalah berpuasa. Ketiga hal ini adalah sesuatu hal yang sangat baik ya, baik bagi orang Yahudi pada waktu itu sebagai manifestasi kewajiban mereka beragama, juga bagi kita hari-hari ini kalau kita mempraktekkannya. Tetapi Yesus mengkritik mereka karena mereka melakukannya dengan motif yang salah. Mereka memberi sedekah, mereka berdoa dan berpuasa dengan motif supaya mereka bisa dipuji oleh orang lain. Mereka ingin membangun satu status di hadapan orang lain ketimbang untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan ini yang dikritik oleh Tuhan sehingga mereka disebut sebagai orang yang munafik, saudara. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang doa. Bagaimana Yesus mengkritik doa yang tidak benar, cara berdoa yang tidak benar. Lalu Yesus memberikan cara bagaimana berdoa yang benar, saudara. Nah, pagi ini kita akan lanjutkan mulai ayat 9 sampai 15. Ya, ada satu model doa yang diberikan oleh Yesus atau yang diajarkan, dicontohkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan itu yang akan kita bahas pagi ini. Tetapi pagi ini tidak mungkin selesai bagian ini. Ya. Kita akan mengambil satu bait dari atau satu bagian pertama dari model doa ini dan kita coba bahas, dan itu pun mudah-mudahan selesai karena ketika kita membahas model doa ini ada banyak yang bisa kita pelajari dari sini, saudara. Ya. Jadi mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal 6. Ya, kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-15. Kalau saudara sudah dapat, karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang di sorga, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, ini adalah satu bagian model doa yang akhirnya diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, saudara-saudara ya. Kita lihat ya. Setelah Yesus mengkritik motif yang salah di dalam berdoa, dan itu kita sudah bahas di yang lalu. Selanjutnya Yesus memberikan sebuah model berdoa bagi para murid. Ya. Model doa ini merupakan model doa kehidupan Yesus sehari-hari. Di sini Yesus sedang membagikan model kehidupan doanya
kepada para murid. Kita ingat bahwa Yesus adalah pribadi yang suka berdoa, saudara. Nah, tampaknya model doa ini bukanlah sebuah model doa yang dimaksudkan untuk diulang-ulang, sebab berpotensi menjadi doa yang bertele-tele seperti yang kita bahas minggu yang lalu. Walaupun ada beberapa gereja sampai hari ini mempraktikkan doa Bapa Kami, itu tidak salah, ya. Tetapi sekali lagi, kalau ini sifatnya atau praktiknya diulang-ulang dan menjadi hafalan, berpotensi menjadi doa yang bertele-tele. Artinya apa? Kita mengucapkannya tidak lagi dengan penghayatan, tidak lagi dengan pikiran, tidak lagi dengan kasih kepada Allah, ya. Karena kalau sudah menjadi hafalan, mulut kita bisa mengucapkannya tanpa pikiran kita dari sana. Tapi sekali lagi, bagi kawan-kawan kita yang mempraktikkan doa Bapa Kami dalam ibadah mereka, itu bukan sesuatu yang salah, ya. Baik, saudara-saudara. Nah, online perikop ini kira-kira saya bagi seperti ini. Ada 4 bagian besar, ya. Yang pertama, bagian di mana bunyi Bapa Kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Nah, itu yang akan kita bahas pagi bagian ini. Minggu depan kita akan coba bahas kelanjutannya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ini bicara tentang sustainitas atau keberlangsungan hidup yang berasal dari Bapa. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dilanjut ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni, kamu diampuni. Jikalau kamu tidak mengampuni, Bapamu juga tidak akan mengampuni kamu. Ini berbicara tentang dosa dan kesalahan. Dan yang terakhir berbicara tentang spiritual battles atau peperangan rohani. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pagi ini kita akan fokus kepada bagian pertama, Bapa Kami yang di sorga. Dan saya akan bahas ini saudara kalimat per kalimat, dan saya akan tunjukkan apa makna dari kalimat itu dan selanjutnya apa yang bisa kita aplikasikan ketika kita berdoa, ya. Baik, Bapa Kami yang di sorga, ya. Di dalam bahasa Yunani, Bapa itu dipakai dengan kata pater, ya. Orang-orang Yunani juga kerap menyebutnya di dalam bahasa Arab sebagai Aba, ya, Aba. Nah, kata Bapa, kata pater dan kata Aba ini biasanya dipakai oleh seorang anak, ya, seorang anak untuk memanggil bapaknya. Dan sebutan ini biasanya adalah sebutan yang penuh dengan kehangatan dan keintiman dari seorang anak kepada seorang ayah, karena ayahnya penuh dengan tindakan kasih, karena ayahnya memelihara anaknya dengan benar, saudara-saudara, karena ayahnya berlaku seperti ayah yang benar kepada anaknya. Nah, panggilan ini sebenarnya ada satu panggilan yang intim, ya. Nah, ketika Yesus mengajarkan doanya dimulai dengan Bapa Kami yang di sorga, saudara-saudara, ini menunjukkan bagaimana Yesus hidup di dalam keintiman yang begitu luar biasa dengan Bapa yang di sorga. Nah, pada abad-abad pertama, di dalam konteks sosial Yahudi Palestina, saudara, seorang anak itu sangat bergantung pada ayahnya. Pada waktu itu, kalau sekarang saya tidak tahu, ada anak-anak yang istilahnya walaupun umurnya masih belasan tahun, perilakunya sudah menyimpang, ya, melawan orang tua dan sebagainya. Tetapi pada masa itu, saudara-saudara, seorang anak di dalam konteks sosial, di dalam konteks bermasyarakat, mereka sangat bergantung kepada bapaknya. Seorang ayah pada waktu itu memiliki kewajiban untuk menyediakan kebutuhan bagi anak-anaknya. Seorang ayah memiliki kewajiban untuk melindungi anaknya di dalam situasi-situasi sosial. Sehingga pada waktu itu
seorang anak tidak mungkin tidak memerlukan bapaknya. Tidak mungkin. Ini ide kuncinya. Pada waktu itu seorang anak tidak mungkin tidak memerlukan bapaknya. Dan pada waktu itu seharusnya seorang bapak adalah seorang yang intim dengan anaknya. Demikian juga seorang anak adalah seorang yang intim dengan bapaknya, saudara-saudara. Nah, selanjutnya saudara-saudara, model doa ini secara langsung memperlihatkan bahwa Yesus memanggil murid-muridnya untuk berdoa dengan kebergantungan total kepada Bapa di sorga yang berkuasa untuk memelihara mereka. Jadi kenapa Yesus memulai doanya mengajarkan kepada murid-muridnya dengan menyebut Bapa kami yang di sorga? Yesus mengajarkan kepada muridnya, Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita harus bergantung total kepada Bapa kita di sorga. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak mungkin hidup tanpa Bapa di sorga. Ya, ingat konteks sosial yang baru kita bicarakan barusan. Seorang anak di dalam konteks sosial Yahudi Palestina waktu itu tidak mungkin bisa hidup tanpa ayahnya dalam hal sosial. Karena ayahnya yang memelihara mereka di masyarakat, ayahnya yang memberi mereka makan, saudara. Singkatnya, seorang anak tidak mungkin bisa hidup tanpa bapaknya. Nah, Yesus ingin menyampaikan atau menyeberangkan ide ini secara rohani kepada kita. Murid-muridnya, orang-orang percaya, tidak mungkin bisa hidup tanpa bergantung kepada Bapa di sorga. Itu tidak mungkin, saudara. Sehingga di dalam doanya, Yesus mengajarkan kita untuk mengakui ini. Jadi ketika kita berkata Bapa kami yang di sorga, dengan menyebut kata Bapa, kita sedang mengakui bahwa kita bergantung kepada Allah kita. Amin. Ya. Sehingga saudara-saudara, ini secara langsung merupakan pernyataan iman bahwa saya sebagai orang percaya, saya adalah orang yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dalam konteks rohani, penggunaan kata Bapa ini memperlihatkan kedewasaan rohani seseorang. Pada waktu itu, seorang Yahudi yang sudah dewasa jasmani biasanya juga menggunakan kata pater untuk memanggil Bapa, untuk memanggil Allah di dalam doanya. Dan orang-orang dalam bahasa Ibrani mereka biasa mengucapkan Abinu. Makanya beberapa hamba Tuhan hari ini saya lihat di depan namanya dikasih kata Abuna, ya. Misalnya kayak saya nih, nama saya Samuel, ya, Abuna Samuel, artinya Bapak Samuel. Itu beberapa hamba Tuhan saya lihat pakai kata itu, saudara. Ya, itu menggambarkan satu keintiman, saudara. Nah, selanjutnya, ya, nuansa keterkaitan seperti ini antara anak dan bapa itu sebenarnya sudah biasa kita temukan di dalam perjanjian lama, saudara. Jadi Allah memanggil Israel itu anakku. Ya, dari Mesir panggil anakku, ya. Orang Israel juga biasa memanggil Allah itu Bapa mereka, saudara. Jadi konteks ini atau situasi seperti ini, saudara, itu sudah dibangun sejak perjanjian lama. Di dalam teks-teks perjanjian lama, kita bisa menemukan nuansa ini, atau secara literal bahkan Israel dipanggil sebagai anak oleh Allah dan Israel memanggil Allah sebagai bapaknya, saudara. Jadi keintiman seperti ini sebenarnya sudah dibangun oleh Allah mulai dari zaman perjanjian lama, saudara, ya. Nah, pada masa bait suci yang kedua, atau setelah bangsa Israel pulang dari Babel, mereka membangun bait suci atau yang kita kenal dengan Second Temple Age, itu masa bait suci yang kedua sampai tahun 70, di mana Jenderal Titus menghancurkan Yerusalem. Ya, ini menghancurkan Yerusalem di Jenderal Titus itu. Ya. Pada masa itu, saudara-saudara,
ada cukup panjang masa di mana kata Bapa ini memiliki dimensi yang lain, saudara. Ketika orang-orang berdoa dengan menggunakan Bapa kami, maka sebenarnya mereka sedang berdoa untuk mengharapkan satu pengampunan, untuk memohon satu perlindungan kepada Allah, saudara. Jadi kata ini sempat memiliki makna perlindungan dan pengampunan. Itu saking intimnya penggunaan kata Bapa ini, saudara. Dan selanjutnya kata Bapa ini merupakan kata yang mengekspresikan hubungan di antara orang percaya dengan Yesus dan di antara orang percaya dan Yesus kepada Bapa. Saudara-saudara, ada satu hubungan yang intim sesama orang percaya dengan Tuhan Yesus dan kita dengan Allah Bapa. Ada satu hubungan yang intim. Nah, ketika kita mengatakan Bapa kami yang di sorga, saudara-saudara, ya, kita sedang memproklamirkan bahwa kita adalah orang-orang percaya yang mengaku sebagai anak, dan kita tidak mungkin hidup tanpa Bapa kita yang di sorga, saudara. Sehingga di dalam doa kita, ini ketika kita berdoa ya, di dalam doa kita seharusnya harus menjadi media keintiman. Ya, ketika kita berdoa, seharusnya doa kita menjadi media keintiman antara saya kepada Allah di mana saya berdoa, saudara. Amin. Jadi waktu kita berdoa, maka pakailah doa itu menjadi media untuk membawa kita menjadi intim dengan Tuhan. Sehingga di dalam doa, mungkin saudara dan saya perlu memanggil Bapa dengan bahasa-bahasa yang sangat intim. Ya. Kalau orang Sumba memanggil Bapa dengan intim itu apa ya? Orang Sumba apa? Ama. Jadi saudara boleh berdoa, Ama kami yang di sorga. Itu nuansanya beda. Betul nggak? Waktu kita yang berbicara dengan Bapa di sorga dengan intim, saya yakin doa kita adalah doa yang sangat fokus kepada Tuhan. Betul? Tidak mungkin kita bisa merasakan keintiman dengan Bapa tanpa kita fokus kepada Bapa. Jadi ketika kita berdoa dengan menyebut Bapa kami yang di sorga, itu model orang Yahudi. Model kita sekarang apa? Ketika Yesus mengajarkan berdoalah seperti ini Bapa kami yang di sorga, Yesus sedang mengajarkan bahwa ketika kamu berdoa, doa seharusnya menjadi sarana di mana kamu membangun keintiman dengan Bapa di sorga. Jadi saudara tidak perlu mengucapkan Bapa kami yang di sorga pun tidak apa-apa, tetapi di dalam doa kita harus membangun keintiman yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi tidak salah juga kalau saudara mengucapkan Bapa di dalam bahasa-bahasa saudara yang paling intim, seperti tadi dalam bahasa Sumba, Ama ya. Itu paling intim sudah ya, Pak Yakob ya. Nggak ada yang lebih intim lagi. Kira-kira gitu lah ya, Ama ya. Kalau orang Jawa apa ya? Saya nonton film R.A. Kartini itu. R.A. Kartini manggil bapaknya itu dengan sebutan Bopo. Bopo, memang ditulis bapak sih. Tapi di artikulasi Bopo. Saya pikir, ini saya menduga, panggilan Bopo itu adalah panggilan yang cukup intim dalam bahasa Jawa. Betul ya? Atau Romo. Romo tapi biasa dipakai oleh orang-orang yang sedikit ningrat. Begitu ya? Atau saya salah? Siapa yang ahli bahasa Jawa dan linguistik Jawa? Guru ini? Betul? Ragu juga. Dipakai Pak yang Bopo itu. Hah? Jarang sekali dipakai. Jarang ya? R.A. Kartini manggil bapaknya itu Bopo. Bopo itu selalu ini. Oh. Penghormatan. Iya, penghormatan, keintiman, keluarga. Apa? Bapak gitu aja. Oh iya, gak bapak ya, bapak itu bahasa Indonesia.
Tapi gak apa-apa, panggillah Bapa di surga dengan cara yang paling intim. Kalau orang Sumbawa apa? Apa? Bapak. Hah? Bapak. Bapak. Iya kan? Biasa kalau yang Sumbawa banget itu panggilnya mami. Mami. Iya, mami. Mami. Oh, mami. Yang intim saudara. Mami. Jadi saudara, ketika Yesus mengajarkan berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, Yesus sedang mengajarkan bahwa doa adalah sarana di mana saya menjadi intim dengan Tuhan. Amin. Jadi dalam doa-doa kita ada satu target yang harus kita capai. Apa saudara? Dengan berdoa kita menjadi lebih intim dengan Bapa. Amin. Itu sebabnya doa harus kita lakukan dengan penuh penghayatan. Itu sebabnya Yesus mengkritik orang Yahudi. Kamu berdoa bertele-tele, kamu berdoa diulang-ulang tanpa pikir, seperti penyembah-penyembah berhala. Artinya apa? Di dalam doamu, target untuk menjadi intim dengan Tuhan tidak tercapai. Oleh karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga. Ketika kita menyebut Dia adalah Bapa, maka yang diharapkan adalah di dalam doa kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Amin. Amin. Sehingga doa merupakan aktivitas rohani yang betul-betul kita persiapkan di hadapan Allah. Makanya Yesus sangat mengkritik kebiasaan berdoa orang Yahudi waktu itu. Mereka berdoa di persimpangan jalan. Mereka berdoa di tempat-tempat umum. Mereka berdoa di rumah-rumah ibadah. Tetapi bukan untuk menjadi intim dengan Tuhan. Sebaliknya, mereka ingin menarik sebanyak mungkin perhatian orang lain. Sehingga orang lain bisa berkata, wah mantap, dia seorang yang rohani. Artinya apa? Mereka ingin mendapatkan pujian. Ini tidak boleh kita lakukan di dalam doa kita. Doa kita, target utamanya yang pertama adalah bahwa kita harus membangun keintiman dengan Bapa di sorga. Amin. Kalau orang Batak nyebut Bapa itu yang intim itu amang. Sehingga kata amang ini itu juga diaplikasikan kepada seorang anak laki-laki yang sangat disayang. Jadi kalau kita panggil Bapak itu amang, anak laki-laki kita juga kita panggil amang. Ya. Seperti itu. Nah, itu yang pertama saudara-saudara. Jadi di dalam doa, akuilah bahwa kita adalah anak-anak yang senantiasa bergantung dalam segala hal kepada Tuhan. Seperti anak-anak orang Yahudi itu tidak bisa hidup tanpa bapaknya dalam konteks sosial. Demikian juga kita orang-orang percaya tidak bisa hidup tanpa Bapa kita. Karena Dia adalah satu-satunya Allah yang sanggup memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Ya. Jadi itu target pertama. Ketika kita berdoa, Yesus mengajarkan berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Artinya apa? Kita harus membangun keintiman dengan Bapa. Kita harus mengakui bahwa kita adalah anak-anak yang bergantung sepenuhnya kepada-Nya. Karena saya sebagai orang percaya tidak mungkin hidup tanpa bergantung kepada Bapa saya. Amin. Jadi waktu kita berdoa di mana saja, pastikan kita memperoleh keintiman dengan Bapa di sorga, saudara. Berikutnya, setelah Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu. Nama Allah mewakili pribadi Allah. Allah adalah Sang Kudus di alam semesta. Di dalam setiap tindakan manusia, Allah seharusnya diperlakukan dengan penghormatan, pengagungan dan pemuliaan yang tertinggi. Kalau kita baca di kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 7, di sana kita diberikan 3 perintah pertama dari 10 perintah Allah. Ya, jangan ada Allah lain di hadapanmu. Ya, lalu tidak boleh menyembah kepada patung ataupun benda-benda berhala lain. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Di dalam teks aslinya, kata sembarangan ini saudara bisa kita pahami juga dengan cara yang tidak pantas. Ya. Jadi saudara, ketika Yesus mengatakan, kalau engkau berdoa, katakanlah dikuduskanlah namamu. Ya, ini berarti saudara-saudara
Makanya saudara-saudara, kalau saudara kaget, ada orang itu suka kaget ya. Yesus. Berdoalah supaya itu tidak saudara ulang-ulang itu. Kalau saudara kaget, kaget aja lah. Gak usah pakai nama Yesus. Dosa libatkan Tuhan di dalam kekagetan kita ya. Dosa, saya nggak tahu dosa apa enggak, tapi rasanya kurang pantas saja. Dulu saya juga begitu, kalau saya kaget itu Pak. Ya. Tapi saya berdoa, Tuhan saya nggak mau kaget terus nyebut namamu dengan sembarangan. Sekarang saya biar kaget pun, nah puji Tuhan saya nggak suka kaget sekarang. Jadi anak-anak udah puji saya selama setahun. Biar saya sedang ledakin mercon di belakang nggak kaget. Dan akhirnya mereka menyerah. Ya. Itu kenapa? Karena doa loh saudara. Masa kaget aja didoain sih Pak tuh. Serius. Ya dulu saya kagetan saudara. Ya, kaget. Tetapi ketika saya minta kepada Bapak, kenapa? Karena terhubung dengan penyebutan nama Allah. Saya merasa tidak pantas saya menyebut nama Allah kalau saya kaget. Ya Tuhan, ya Allah, ya Yesus. Kayak nggak pantas. Akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya nggak mau terlalu mudah kaget, lalu saya tidak mau mengucapkan. Sampai hari ini saudara-saudara, kalaupun saya kaget, rasanya saya tidak pernah lagi mengulang kata itu, saudara. Ya, itu bukan satu-satunya kebiasaan yang menggunakan nama Allah dengan sembarangan. Kadang-kadang kita juga ketika meyakinkan orang, sumpah demi Tuhan, itu juga penggunaan nama Allah secara sembarangan. Tidak pantas kita menyebut nama Tuhan di sana. Makanya ada firman Allah berkata, kalau ya tidak. Sudah, nggak perlu kita perkuat dengan kata sumpah, swear. Ya, cukuplah swear itu hanya dalam lagu, betul? I swear by the moon on the star in the sky. Ya, itu cukup dalam lagu. Nggak perlu kita swear sama orang dengan menggunakan nama Tuhan. Ya. Nah, ketika Tuhan mengajarkan, ketika kau berdoa, Bapa kami yang di sorga dikuduskanlah namamu, maka doa harus kita jadikan media sarana untuk kita menghormati Allah, untuk kita bisa menghargai dan mengagungkan nama Tuhan. Bagaimana kita menghormati nama Tuhan di dalam doa? Kita akui bahwa Dia satu-satunya Allah. Kita akui bahwa Dia satu-satunya yang kita sembah. Dan kita di dalam tindakan kita sehari-hari untuk tidak menggunakan nama Allah dengan cara yang tidak pantas, saudara-saudara. Nah, ini maknanya dikuduskanlah namamu. Karena kata dikuduskan itu berarti dipisahkan dari nama-nama yang lain, saudara. Allah adalah Tuhan adalah nama Allah yang sangat kudus. Orang Israel sendiri sampai hari ini tidak berani menyebutkan kata Yahweh. Saudara, saking mereka menguduskan nama Yahweh. Waktu mereka ketemu tulisan di Alkitab atau di kitab suci mereka, YHWH yang dibaca Yahweh, mereka langsung lidahnya belok jadi Adonai. Unik ya mereka ya. Dia ketemu kata Yahweh tapi bacanya Adonai. Karena apa? Mereka menganggap itu sakral sekali. Walaupun kita tidak perlu sampai ke arah situ, tetapi menguduskan nama Tuhan berarti saudara-saudara menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, memberikan kemuliaan yang paling tertinggi bagi Tuhan, tidak menyebut nama Tuhan dengan cara-cara yang tidak pantas. Ya, itu artinya dikuduskanlah nama Tuhan. Berikutnya saudara-saudara, datanglah kerajaanmu. Ya, kalimat ini merupakan ekspresi harapan orang Israel sepanjang sejarah. Orang Israel sangat mengharapkan datangnya kerajaan Allah di dalam bangsa mereka. Walaupun pengharapan mereka diiringi oleh motif agar mereka terbebas dari penjajahan secara fisik, saudara. Nah, datangnya kerajaan Allah dapat juga dipahami sebagai bentuk nyata adanya pemerintahan Allah di dalam kehidupan orang percaya. Ya, selain mengalami pemerintahan Allah dalam kehidupan orang percaya,
kalimat datanglah kerajaanmu ini juga berdampak kepada pengharapan terakhir kita, yaitu nanti pada hari di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua, saudara. Ya. Nah, datanglah kerajaanmu, saudara. Ini juga selalu didoakan oleh gereja mula-mula. Ya, ada seorang sejarawan yang mencatat bahwa gereja mula-mula abad-abad pertama, kedua, dan ketiga, mereka selalu berdoa di dalam ibadah-ibadah mereka supaya kerajaan Allah itu datang. Jadi kata yang sering kita sebut Maranatha, ya, itu datanglah kembali. Ya. Itu adalah kata yang juga bisa dipahami dengan makna datanglah kerajaan Tuhan. Ya. Jadi ketika Yesus mengajarkan dalam doa, kalau engkau berdoa, ucapkanlah datanglah kerajaanmu. Itu artinya saudara, ya, doa seharusnya menjadi alat di mana orang percaya mengakui pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita berdoa, saudara, kita harus mengakui pemerintahan Allah, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Allah yang memerintah kita. Ya, sehingga saudara di dalam doa-doa kita, hindarilah memerintah Tuhan. Ya, hindarilah memerintah Tuhan. Kenapa saya katakan seperti ini? Ya, ada banyak doa-doa yang nampaknya mereka justru memerintah Tuhan. Ya, mereka justru memerintah Tuhan. Doa-doa yang meminta agar Tuhan melakukan sesuatu yang sebenarnya bukan kehendak Tuhan, saudara. Ya, doa-doa yang mengarahkan doanya kepada hanya untuk pemenuhan kepuasan pribadinya. Makanya di kitab Yakobus, satu kali penulis kitab Yakobus itu menyinggung pembacanya dengan mengatakan, kamu berdoa ya, tapi kamu tidak memperoleh hasil doamu. Kenapa? Karena kamu berdoa hanya untuk memuaskan nafsu pribadi kita. Nah, ini namanya kita memerintah Tuhan. Pentingnya kita tahu bagaimana berdoa agar pemerintahan Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Waktu kita meminta kepada Tuhan, Tuhan, kami bergumul ini. Kita boleh relasikan itu kepada Tuhan. Tuhan, saya bimbang terhadap ini. Tuhan, saya bingung terhadap ini. Tuhan, saya butuh ini. Itu boleh. Tetapi saudara-saudara, di dalam doa kita, jangan lupa katakan kepada Tuhan agar kerajaan Tuhan yang datang atas setiap isi doa kita. Amin, saudara. Karena saudara-saudara, kita harus sadari dan akui bahkan, ya, kita tidak begitu memahami apa yang kita minta kepada Tuhan 100% tidak bisa. Sementara Tuhan adalah Allah yang mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya di ayat 8 di atas, sebelum Yesus mengajarkan model doa ini, ayat itu berkata, Bapakku yang di surga tahu apa yang kamu perlukan, bahkan sebelum kamu meminta. Sebenarnya Bapak itu Pak. Lalu kalau Bapak sudah tahu, apakah kita tidak perlu menyebutkan lagi kebutuhan-kebutuhan kita? Saya pikir perlu kita menyebutkan sebagai tangga kita sebagai seorang anak yang mengadu kepada Bapak kita. Betul, saudara? Tetapi jangan lupa bahwa ketika kita berdoa untuk semua kebutuhan kita, ketika kita berdoa untuk setiap persoalan hidup kita, minta agar kerajaan Tuhan yang terjadi terhadap segala sesuatu yang kita ucapkan. Artinya apa? Saya yang dipimpin Tuhan, bukan saya yang memimpin Tuhan, bukan. Ketika kita berkata Tuhan datanglah kerajaan, artinya saya rela untuk dipimpin oleh Bapa, bukan Bapa yang dipimpin oleh permintaan saya.
Ini ciri orang beriman seperti ini. Ciri orang beriman, mau doanya dijawab yes sama Tuhan, mau dijawab no sama Tuhan, dia tetap cinta Tuhan. Itu ciri orang beriman. Makanya saya tidak suka dengan kalimat, waduh, doa saya sampai sekarang belum dijawab Tuhan. Kamu sih kurang iman. Yang ngomong itu yang tidak tahu arti iman. Jadi kalau doa kita dijawab oleh Tuhan semua dengan yes, maka kita orang beriman gitu. Belum tentu. Bisa jadi kita anak kecil di hadapan Tuhan. Sama seperti anak kecil kalau nangis, gak usah ngomong, mamanya tahu apa. Betul lah. BO, haus. Betul? Sekarang sudah beranjak dewasa. Misalnya kayak Putri minta sesuatu, langsung diiyakan boleh? Hah? Bukan hanya soal gak ada uang. Misalnya ibu gak ada uang langsung diiyakan. Kalau saya enggak, Pak, dia butuh ini. Kita ngomong gini, butuhmu untuk apa? Bisa diakalin nggak seperti itu? Kalau begini bagaimana? Iya kan? Bisa jadi endingnya tidak. Papa tidak bisa. Bukan papa nggak ada uang, tapi itu nggak kamu perlukan. Mengerti ya? Mengerti ya? Itu orang yang sudah dewasa. Ya. Pak minta skuter, sekarang lagi zamannya skuter. Dikasih apa enggak? Itu tergantung diskusi kan gitu kan. Kamu minta skuter, itu mau ikut-ikutan temanmu atau kamu memang punya niat untuk belajar main skuter? Kalau hanya untuk niat, beli sehari 2 hari nggak dipakai lagi, betul lah? Jadi nggak usah beli lah. Nah itu orang yang dewasa, sama dengan kita. Jadi waktu kita berdoa kepada Bapa kita berkata, datanglah kerajaan. Artinya apa? Pemerintahan Allah terjadi atas diri saya. Bukan saya yang memerintah Allah. Dengan permintaan saya harus dijawab yes sama Tuhan. Apalagi dengan embel-embel mengancam Tuhan. Kalau Tuhan gak kasih kali ini, saya gak ibadah lagi. Kalau kita gak ibadah itu yang rugi siapa sih? Tuhan apa kita sih? Emang Tuhan berkurang kekudusannya kalau kita gak ibadah? Hah? Saya mau tanya dulu. Berkurang? Kalau Tuhan gak jawab, saya gak mau doa pagi lagi. Emang kalau kita gak doa pagi, kerajaan Allah itu berkurang? Enggak kan? Saudara-saudara, ingat satu prinsip. Saya yang membutuhkan Tuhan. Amin. Saya anak, saya membutuhkan Bapa. Saya anak, saya yang diperintah oleh Bapa. Saya anak, Bapa yang lebih tahu apa yang saya perlukan. Dan dalam konteks rohani, karena Bapa yang saya sebut tadi adalah Allah, bahkan sebelum saya ngomong, Bapa tahu apa yang saya perlukan. Amin, saudara. Oleh karena itu mengakui pemerintahan Allah dalam hidup kita itu cukup penting, saudara. Doa seharusnya menjadi sarana atau media di mana orang percaya mengakui, Bapa, Engkau yang mengatur aku, bukan aku yang mengatur Engkau. Dalam bahasamu sendiri. Jadi tidak perlu saudara datanglah kerajaan. Boleh juga, tetapi dalam bahasa kita sendiri itu jauh lebih baik, betul? Ingat, ini bahasa orang Yahudi, ya. Dan ini model apa yang diajarkan Yesus. Kita bisa aplikasikan ini dalam bahasa kita sendiri. Misalnya saudara bisa berkata sebagai orang Indonesia, Tuhan, Engkau yang atur hidup. Itu kan Indonesia banget kan? Atur kan? Engkau yang atur hidupku. Bukan aku yang atur kehendak, bukan. Engkau yang atur hidupku. Tapi aku percaya semua aturan dari Tuhan itu tidak ada yang salah. Amin. Kadang-kala memang jawaban doa kita tidak menyenangkan bagi kita. Tetapi kalau kita percaya bahwa Bapa yang mengatur kita, maka kita percaya itu yang terbaik buat kita. Makanya dalam doa perlu kita katakan, datanglah kerajaan dengan bahasa kita sendiri.
Ya, jika kita mengakui Allah yang memerintah atas hidup kita, maka kita harus berlaku sebagai orang yang tunduk kepada pemerintahan Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, baik. Terakhir saudara-saudara, jadilah kehendakmu di bumi seperti. Kalimat ini masih terhubung dengan bahasa yang tadi. Datanglah kerajaanmu. Dimanapun kerajaan Allah nyata, maka kehendak Allah akan terjadi, saudara. Betul? Kalau kerajaan Allah nyata di antara kita, maka kehendaknya akan nyata, saudara. Ya, istilah kehendak, ya, jadilah kehendakmu. Istilah kehendak di sini dapat dipahami sebagai tujuan Allah, keinginan Allah, atau lebih jauh dapat dipahami sebagai kehendak Allah di dalam firman-Nya waktu hari ini. Jadi saudara, kalau untuk tahu kehendak Allah, saya tidak anti dengan orang yang sering berkata, Tuhan bicara sama saya. Saya nggak anti. Bisa jadi betul Tuhan bicara sama Anda. Tetapi kalau setiap jam Tuhan bicara sama Anda, saya tampaknya meragukannya. Setiap hari Tuhan bicara, setiap minggu Tuhan bicara sama Anda untuk sesuatu hal yang sudah sangat umum. Banyak orang berkata, Tuhan bicara sama saya, akan terjadi gempa bumi. Hei bro, nggak perlu Tuhan bicara, baca di Alkitab, udah ada tuh. Ya. Biasanya Tuhan bicara untuk hal-hal yang sangat spesifik, yang secara umum belum kita ketahui dan Tuhan perlu sampaikan kepada umatnya. Nah itu Tuhan bisa bicara kepada seseorang. Tapi kalau Tuhan bicara sama saya, kita diingatkan supaya kita tidak berbohong. Nggak perlu Tuhan bicara. Kita udah tahu kalau berbohong itu nggak boleh. Ya sekarang tuh agak murah pembicaraan Tuhan. Banyak tuh di YouTube hamba-hamba Tuhan yang sekarang Tuhan bicara sama dia. Sekali lagi saya tidak anti, tapi kalau pesannya itu saja, saya pikir Tuhan nggak perlu bicara sama dia. Di Alkitab sudah ada. Jadi jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Kata kehendak ini bisa kita pahami terkait dengan kehendak Allah di dalam firman. Nah untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita, baca Alkitab. Betul? Baca Alkitab. Ada orang yang jarang baca Alkitab, tapi rajin dengan suara Tuhan. Ya, jarang baca Alkitab. Ditanya, Mazmur 200. Oh iya, saya pernah baca tuh Mazmur 200. Itu masalahnya, Bu. Artinya orang ini jarang baca firman, tapi sering dengar suara Tuhan itu. Ya. Untuk kita mengetahui kehendak Allah di dalam hidup kita, ada firman Allah, ada Alkitab yang sudah diilhamkan oleh Tuhan untuk kita baca, kita pahami setiap hari. Amin. Amin. Masalahnya kita punya keinginan apa tidak? Ya. Tindakan ketaatan Yesus, ya. Tindakan ketaatan Yesus dalam masa pelayanan di bumi terlihat jelas dalam ketundukannya terhadap setiap kehendak Allah. Yesus pernah bicara begitu. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Melakukan kehendak Dia. Jadi waktu kita berdoa, jadilah kehendakmu, itu berarti kita tunduk kepada kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, di Taman Getsemani, waktu Yesus mau ditangkap malam itu dia juga berdoa. Ya, kalau boleh supaya cawan ini lalu daripada, artinya penderitaan itu kata Yesus. Tapi Yesus tidak berhenti di situ, saudara. Yesus melanjutkan doanya dengan kata apa? Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Dan itu diulang 3 kali. Yesus mengulangnya 3 kali, bukan berarti Yesus bertele-tele berdoa. Yesus berdoa dengan penuh penghayatan kepada Bapa, penuh penghayatan, kedekatan, keintiman. Tetapi di dalam semua situasi yang intim,
Yesus masih berkata jangan ke hendakmu. Ini bertentangan dengan kebiasaan kita manusia kan? Kalau kita ditangkap orang nggak ada SIM, oh tenang saya ada teman di Polda. Ya itu saudara. Kita ditangkap orang nggak pakai helm, oh ada teman saya di Polres. Kemarin ada saudara kita, saudara jauh, ipar dari ipar saya yang di Kediri, jadi kerja sekarang di perpajakan di Labuan Bajo. Baru datang 1 bulan yang lalu, naik motor nggak pakai helm, nggak bawa SIM, ditangkap. Waktu razia, ditelepon kita, gimana nih? Saya bilang sama istri saya, suruh aja minta ditilang aja. Saya kenal beberapa polisi di sana, tapi saya tidak mau mengganggu mereka hanya urusan yang tidak benar. Saudara-saudara, makanya kalau saudara ditilang polisi, ditangkap karena nggak pakai helm, nggak ada SIM, jangan telepon saya. Pasti saya bilang, tilang aja Pak. Pasti saya bilang, nggak akan saya tolong, pasti. Tapi kalau saudara ditangkap polisi karena jatuh, kecelakaan, pasti saya segera hadir. Sesuatu yang tidak disengaja maksud saya, ngerti ya? Kalau ditangkap karena nggak ada aturan, lampu merah diterobos, ya sudah, ditilang saja. Ya kan ditilang kan nggak susah. Jadi ditilang saja dia, akhirnya dia ditilang. Ya, itu menjadi pelajaran juga. Ya. Nah, saudara-saudara, ketika kita berkata cerita kehendak di dalam keintiman kepada Bapa, saya dengan Bapa intim sekali. Tetapi dalam keintiman itu, kita sebagai orang percaya harus tetap berkata, bukan kehendakmu, tetapi kehendakmu. Kita belajar seperti Yesus berdoa. Yesus dan Bapa itu intim luar biasa. Tapi dalam keintiman, Yesus pernah berdoa, kalau boleh cawan ini lalu Bapa, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Orang percaya harus meniru tindakan Yesus. Waktu kita berdoa jadilah kehendakmu, ujiannya nanti di kehidupan sehari-hari. Betul nggak kita ingin kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita? Nah, itu ya. Jadi aplikasinya apa? Waktu kita berdoa jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, doa seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang percaya mengakui kepemerintahan Allah atas seluruh kehidupan mereka, bahkan alam semesta. Ya, pengakuan akan pemerintahan Allah dalam kehidupan orang percaya harus tampak nyata dalam ketundukan terhadap Allah dan kehendaknya yang ada dalam firman-Nya dalam hidup kita sehari-hari. Itu dia saudara. Ini yang sedang diajarkan Yesus. Jadi kalau kita berdoa, jangan lupa bilang gini sama Tuhan, ajar aku hari ini untuk tunduk kepada Bapa. Aku tidak mampu sendiri untuk tunduk. Aku butuh Roh Allah. Roh Allah diutus oleh Bapa kan mengajar kita. Betul? Yohanes 14. Kami kalau doa pagi di sini saudara-saudara, sesi doa ucapan syukur saya selalu berdoa, Tuhan saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini, tapi ajar aku untuk memuliakan Tuhan, untuk tunduk kepada setiap kehendak Allah. Itu doa yang saya ucapkan. Karena saya tahu hidup itu tidak mudah, menjalani hari tidak mudah. Ada di jalan berkendara itu tidak mudah, ya tidak mudah. Tetapi kita harus minta agar kehendak Allah yang terjadi pada kita. Amin. Amin. Nah itu kita mulai di dalam doa. Di dalam doa. Makanya Yesus mengajarkan berdoa demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan, datanglah kerajaan, jadilah kehendak. Doa harusnya menjadi tempat di mana kita membangun keintiman dengan Bapa. Doa harusnya menjadi tempat di mana kita menguduskan nama Tuhan, meminta pertolongan agar nama Tuhan kita tidak ucapkan dengan cara yang sama. Doa seharusnya mengakui pemerintahan Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Katakan kepada Tuhan di dalam doamu, Tuhan, aku tunduk kepada pemerintahan-Mu. Bukan aku yang memerintah Engkau, tetapi Engkau yang memerintah. Doa seharusnya menjadi alat di mana kita mengatakan, Tuhan, kehendak-Mu yang datang, bukan kehendak
Amen. Doa bukan tempat untuk memaksakan kehendak manusia terjadi. Sebaliknya merupakan tempat di mana setiap orang percaya meminta agar kehendak Allah yang terjadi. Terakhir, doa harus diwujudkan di dalam tindakan kita sehari-hari. Amin. Banyak orang berdoa, setelah berdoa lupa doanya. Tuhan, beri aku kesabaran. Amin. Baru amin. Sudah ada orang yang ganggu. Dia lupa bahwa Tuhan sedang memberi dia kesabaran. Dengan cara menguji kesabaran itu, betul nggak? Amin. Bagaimana Anda tahu kalau Anda sabar kalau kesabaran itu tidak diuji? Oleh karena itu, ketika kita hendak menghidupi satu hari, mulailah dengan doa. Mulailah dengan doa. Makanya Yesus mengajarkan doa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, saya mau intim dengan Engkau. Kuduskan namamu. Saya mau memakai namamu dengan proper, dengan pantas. Datanglah kerajaan-Mu. Saya rindu Engkau yang memerintah saya, bukan saya yang memerintah Engkau dengan keinginan-keinginan saya. Jadilah kehendak-Mu. Saya pengen kehendak-Mu yang mengatur saya, yang terjadi, bukan kehendak. Amin, saudara. Dengan bahasamu sendiri. Sehingga waktu berdoa, boleh juga kita berdoa dengan mengutip kata ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Tetapi jauh lebih baik kalau kalimat-kalimat ini kita ucapkan dalam kalimat-kalimat kita sendiri. Betul? Amin. Ini bagian pertama tentang doa. Minggu depan kita akan melihat bagian berikutnya tentang model doa yang diajar oleh Tuhan Yesus. Dan saya harap sekali lagi inti dari pengajaran ini, doa harus diwujudkan di dalam tindakan sehari-hari. Doa tidak boleh menjadi menara gading yang hanya tinggal doa. Doa harus berlanjut kepada tindakan sehari-hari. Apa yang kita minta, akui, dan katakan di dalam doa, itu harus kita tampilkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka doa menjadi hidup di dalam diri kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.